Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali di Renungan SKS. Kali ini dengan judul Tetap Percaya di Tengah Kehilangan. Sebelumnya mari kita berdoa di dalam. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih karena Engkau tetap setia, baik dalam suka maupun juga duka. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa kali di media sosial diberitakan tentang kehilangan. Kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, bahkan juga ada yang kehilangan semangat hidup. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya saudara sedang berjuang untuk menanggung pergumulan di dalam hatinya. Ya, kehilangan memang tidak mudah. Yakub mengalaminya saudara. Di dalam pasal ini, ia menghadapi berbagai kesedihan sekaligus. Rahel istri yang dikasihnya meninggal, Ruben anaknya jatuh dalam dosa, dan Ishak ayahnya yang ia kasih pun juga meninggal dunia. Namun saudara, di tengah semua kehilangan itu, Yakub belajar bahwa iman kepada Tuhan tidak hanya dibutuhkan di saat semuanya baik-baik saja, tetapi juga saat hati sedang berduka. Mari kita baca Kejadian 35 ayat 16 sampai 29. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berada jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin, dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Silva, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan mengizinkan kehilangan bagi orang percaya di ayat 16 sampai 20. Rahel, istri dari Yakub, meninggal saat melahirkan Benyamin. Tentunya saudara, peristiwa ini sangat menyakitkan bagi Yakub. Peristiwa semacam ini pun juga dapat dialami oleh semua orang percaya, mengalami kehilangan dan juga kesedihan. Saudara, mengikut Tuhan itu bukan berarti hidup bebas masalah.
semuanya baik-baik saja? Meskipun demikian, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita di tengah semua keadaan. Pengkhotbah 3 ayat 4 berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi saudara, Tuhan tidak selalu menjauhkan kehilangan, tetapi Ia menyertai kita melewatinya. Yang kedua, Tuhan tetap bekerja meskipun ada kehilangan pada orang percaya di ayat 21-26. Di tengah duka dan masalah keluarga saudara, ingatlah bahwa Tuhan tetap melanjutkan rencananya. Keturunan Yakub tetap bertambah dan janji Tuhan tetap berjalan. Bagian ini mengajarkan kepada kita juga bahwa kehilangan dan kegagalan manusia itu tidak menghentikan pekerjaan Tuhan. Itulah yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus, sebagaimana Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, Tuhan itu tetap bekerja bahkan di tengah air mata yang kita alami. Dan yang ketiga saudara, Tuhan tetap setia sampai akhir perjalanan hidup orang percaya di ayat 27 sampai 29. Ishak akhirnya meninggal dunia di usia tua. Hidup manusia itu ada batasnya saudara, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berakhir. Dari generasi ke generasi, Tuhan tetap memegang umat-Nya. Itulah yang kita baca dalam doa pengakuan Musa di Mazmur 90 ayat 1. Yang berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi saudara, percayalah, kesetiaan Tuhan tetap nyata sampai akhir hidup kita. Saat mengalami kehilangan, jangan merasa Tuhan itu meninggalkan kita. Menangis bukan tanda lemah iman saudara. Tuhan mengerti setiap luka, pergumulan, dan kesedihan yang kita alami. Tetaplah dekat kepada Tuhan meskipun hati sedang berat. Percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja dan tetap setia dalam setiap musim hidup kita. Di tengah kehilangan, pengharapan kita tetap ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, mari kita refleksikan renungan firman Tuhan hari ini. Bagaimanakah saya menghadapi kehilangan dalam hidup ini? Apakah saya tetap percaya kepada Tuhan di saat pergumulan berat? Dan apakah saya tetap percaya juga pada Tuhan bahwa Ia bekerja dalam segala keadaan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hiburkanlah setiap hati saudaraku yang sedang terluka dan sedang kehilangan. Kuatkan mereka untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan. Peganglah hidup mereka dalam setiap musim kehidupan. Berkatilah saudaraku yang merenungkan firman Tuhan hari ini. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, di musim apapun, Tuhan berkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan penghiburan sejati, iman yang tetap kuat, dan damai sejahtera di tengah setiap pergumulan dan musim hidup saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, bahkan kritik dan saran dari video ini, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.